persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun dikecualikan bagi calon yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1, ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat pendapat berbeda, dissenting opinion, dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut. Pendapat berbeda dari kedua hakim dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmi P. dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.30 WIB oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Sukri As'ari sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikut putusan nomor 55/PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Erman Safar sebagai pemohon 1, 2. Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon 2, 3. Emil Elestianto Dardak sebagai pemohon 3, 4. Ahmad Muhdar sebagai pemohon 4, 5. Muhammad Al-Barra sebagai pemohon 5. Berdasarkan surat kuasa khusus
yang masing-masing bertanggal 28 April 2023, 30 April 2023, dan 10 Mei 2023 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SH, MH, dan kawan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Octavianus Rasu Bala, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Partai Gerindra, pihak terkait Octavianus Rasu Bala, serta pihak terkait KIP dan JPPR, membaca kesimpulan para pemohon, pihak terkait Partai Gerindra, serta kesimpulan beserta keterangan tertulis ahli dari pihak terkait KIP dan JPPR. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, para pemohon mengumpulkan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan dalil di atas, para pemohon memohon agar mahkamah menyatakan frase berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P12. Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima mahkamah secara daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023. Kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima mahkamah pada tanggal 7 September 2023, selengkapnya dibuat dalam bagian duduk perkara. Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya Presiden menyerahkan sepenuhnya isu permohonan aku kepada Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa pihak terkait Partai Gerindra telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Agustus dan 18 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya Partai Gerindra sependapat dengan permohonan para pemohon. Untuk mendukung keterangannya, pihak terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 11 sampai dengan bukti PT 1 sampai 14. Menimbang bahwa pihak terkait Octavianus Rasu Bala telah menyampaikan keterangan tulis bertanggal 9 Agustus dan 28 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya pihak terkait Octavianus Rasu Bala tidak sependapat atau berlawanan dengan permohonan para pemohon. Untuk mendukung keterangannya, pihak terkait Octavianus Rasu Bala mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT 2 sampai 21 sampai dengan PT 23. Menimbang bahwa pihak terkait KIP dan JPPR telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 24 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya pihak terkait KIP dan JPPR tidak sependapat atau berlawanan dengan permohonan para pemohon. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan sesama permohonan para pemohon, Mahkamah masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan nilai konstitusitasnya adalah norma pasal 19 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menurut para pemohon dinilai bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28I ayat 2 UUD 1945 karena ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 mengatur syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Padahal usia para pemohon di bawah 40 tahun. Syarat usia minimal demikian mengakibatkan para pemohon terhalang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Sementara di sisi lain, para pemohon mendalilkan mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara negara inkasu kepala daerah, di mana kepala daerah menurut para pemohon mempunyai kesamaan dengan presiden dalam hal keduanya adalah penyelenggara negara di wilayah atau bidang eksekutif. Menimbang bahwa terkait dengan pengujian kuantitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dalam perkara Aku, Mahkamah telah mengadili dan memutus permohonan pengujian kuantitas norma yang sama dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2023 yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51 tahun 2023 yang keduanya diucapkan pada persidangan sebelumnya bertanggal 16 Oktober 2023. Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Paragraf 3.20 dianggap dibacakan. Paragraf 3.21 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara Aku pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 tahun 2023 yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51 tahun 2023 antara lain terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan Aku. Berdasarkan pada kutipan kedua putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka, open legal policy, yang menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara Aku tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat. Perubahan atas norma yang bersifat kebijakan hukum tersebut inkasu syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya lebih lanjut dalam Undang-Undang Vide pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pembentuk undang-undang sebagaimana amanat pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk menentukannya. Terlebih dalam persidangan atas perkara Aku, baik DPR maupun Presiden telah menegaskan dalam keterangan secara tulis maupun keterangan secara lisan bahwa keduanya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Video keterangan DPR halaman 30, keterangan Presiden halaman 5, dan risalah sidang tanggal 1 Agustus 2023. Dengan demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak resisten atau tidak menolak adanya keinginan untuk melakukan perubahan batas usia minimal dimaksud in kasus sebagaimana keinginan para pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonannya, para pemohon seolah-olah tidak mempermasalahkan pembatasan usia minimal untuk dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sebab para pemohon tidak menyatakan inkonstitusionalitas batas usia paling rendah 40 tahun, melainkan meminta agar terhadap batas usia dimaksud, Mahkamah memberikan syarat alternatif. Sehingga menurut para pemohon syarat usia untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah tetap sebagaimana konstruksi awal Undang-Undang 7 2017 Aku, yaitu jika yang bersangkutan telah mencapai usia 40 tahun, namun ditambahkan makna baru berupa alternatif, yaitu apabila seorang adalah penyelenggara negara, maka yang bersangkutan dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Permohonan demikian menurut Mahkamah sebenarnya mengusung penalaran yang saling bertolak belakang atau kontradiktif. Syarat pembatasan usia yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 seolah-olah tidak berkaitan langsung dengan syarat yang ingin ditambahkan para pemohon, yaitu syarat berstatus sebagai penyelenggara negara. Padahal di dalam status penyelenggara negara sejatinya terkandung pula bahkan tidak dapat dilepaskan dari unsur syarat usia. Hal ini tidak lain karena penyelenggara negara pada dasarnya merujuk pada individu tertentu yang memegang jabatan yang melekat padanya syarat usia untuk jabatan-jabatan yang dipegangnya. Artinya, pemahaman atas syarat alternatif yang diajukan para pemohon menurut Mahkamah secara substansial sama maksudnya dengan meminta ditiadakan syarat usia 40 tahun apabila yang bersangkutan adalah penyelenggara negara.
tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara negara yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang 28 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 28 1999. Sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang AKUO ditentukan cakupan penyelenggaraan negara dimaksud meliputi dianggap dibacakan. Sekalipun para pemohon dalam mendalilkan frasa penyelenggaraan negara tidak merujuk Undang-Undang 28 1999, namun frasa dimaksud secara tegas diatur dalam Undang-Undang 28 1999. Sedangkan pejabat negara yang lain yang dimaksud dalam Undang-Undang 28 1999 adalah misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati, Wali Kota Madya, vide penjelasan Pasal 2 Angka 6 Undang-Undang 28 1999. Sementara itu, yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam Pasal 2 Angka 7 Undang-Undang 28 1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi 1 sampai 8 dianggap dibacakan. Dengan demikian, cakupan pengertian penyelenggaraan negara dalam Undang-Undang 28 1999 sangat luas. Para pemohon sama sekali tidak menguraikan pada batas mana penyelenggaraan negara dimaksud dikatakan berpengalaman dan setara dengan jabatan presiden dan wakil presiden. Andaipun yang dimaksud para pemohon penyelenggaraan negara tersebut adalah pejabat negara, kuat non, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menentukan cakupan pejabat negara yang dimaksud adalah A sampai N dianggap dibacakan. Dalam permohonan para pemohon agar syarat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, yaitu berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Artinya para pemohon memohon agar Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dapat ditafsirkan berusia paling rendah 40 tahun atau berusia di bawah 40 tahun selama yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Dalam kaitan ini, sejauh mana batasan yang dimaksud dengan usia di bawah 40 tahun pun, sebagaimana konstruksi permohonan para pemohon, tidak diuraikan lebih mendalam oleh para pemohon. Artinya jika logika para pemohon diikuti, maka batas usia minimal untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden bagi bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang berstatus penyelenggara negara akan beraneka ragam tergantung jabatan yang pernah diemban. Hal demikian karena kategori penyelenggara negara meliputi aneka jenis jabatan yang masing-masingnya meliputi batasan usia minimal yang berbeda. Menurut Mahkamah, pada akhirnya pola pembatasan usia yang tidak seragam demikian karena disandarkan pada pengaturan usia yang tidak melekat pada ketentuan mengenai masing-masing kategori jabatan penyelenggara negara akan menghilangkan substansi pembatasan usia sebagaimana pembatasan usia yang didasarkan pada ukuran usia tertentu. Oleh karena itu, keinginan para pemohon untuk adanya pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 akan menyebabkan kontradiksio interminis sebagaimana telah diuraikan di atas karena akan melarang sekaligus membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya seseorang yang belum berusia 40 tahun tidak boleh diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sekaligus seseorang yang belum berusia 40 tahun boleh diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sepanjang yang bersangkutan adalah penyelenggara negara atau pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sifat kontradiktif demikian niscaya memunculkan kebingungan dan keraguan bagi adresat yang dituju pasal AKUO, yang pada akhirnya menghadirkan tidak lain suatu kondisi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih lagi secara faktual terdapat berbagai jenis jabatan penyelenggara negara. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51 tahun 2023 telah
telah mempertimbangkan hal-hal lain sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat petitum para pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih jauh karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda, masing-masing sebagai berikut. Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Yang Mulia M. Guntur Hamzah dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmi P.Foe, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Soehartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan September tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Karena jam menunjukkan pukul 12.50 WIB, maka sidang ini kita skor sampai jam 14.00 WIB. Sidang di skor.